Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita akan mengevaluasi pengajaran hiji dugi pengajaran opat. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni paman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pengajaran hiji nyaeta nataan awak, huruf vokal sareng huruf konsonan. Bagian awak atau bagian tubuh. Bagian tubuh di dalam diri kita itu ada dari atas kepala hingga ke kaki. Bisa dilihat di gambar, ada rambut, ada soca, terus ke bagian bawah ada sampean, di bagian tengah ada patuangan. Itu sudah dipelajari ya waktu di awal-awal pertemuan dengan lagu juga. Sekarang ke huruf vokal. Huruf vokal di dalam bahasa Sunda itu ada 7. A, I, U, E, O, E, dan E. Lalu ada huruf konsonan. Berarti seperti Ibu jelaskan waktu itu, bahwa huruf konsonan itu dari huruf alfabet selain dari huruf vokal. Sekarang bagaimana cara miara awaknya? Bisa dengan cara kuramas atau keramas, nih rambutnya biar bersih. Terus ngosok paos, ngosok giginya biar bersih. Terus kalau kukunya panjang, ditekan kuku. Selain itu bisa dengan mandi. Dan masih banyak cara untuk miara awak. Kita masuk ke pengajaran K2, nyaeta karesep. Apa sih karesep teh? Seperti Ibu jelaskan bahwa karesep itu adalah hobi. Dan tiap orang memiliki hobi yang berbeda. Ada yang hobinya membaca, berolahraga, terus main bola, main bal. Ada yang bersepeda, dan ada yang menggambar. Jadi tiap orang itu memiliki hobi yang berbeda. Ada yang suka musik juga. Sekarang kita masuk ke pengajaran tilu, nyaeta kegiatan sapopoe. Apa sih kegiatan sapopoe? Nyaeta kegiatan yang kita lakukan dari bangun tidur hingga ke tidur lagi. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan nih ada kegiatan di sekolah seperti yang dilakukan di sekolah, kegiatan di rumah, terus ada kegiatan sholat berjamaah, kegiatan mengaji, ada juga kegiatan lagi nonton TV, ada kegiatan yang dilakukan di pasar. Nah, ini contoh kegiatan dari kita bangun tidur hingga ke tidur lagi. Sholat subuh, mandi, sarapan, berolahraga, dan lain-lain. Sekarang kita lanjutkan ke pengajaran 4, temana keluarga. Keluarga itu terdiri atas keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti siapa saja? Ada bapak atau papa, ada emak atau mama, ada teteh, aa atau kakak, ada adik atau rai. Dan di keluarga besar ada siapa saja? Ada aki dan nini. Aki dan nini itu orang tua dari mama papa kita. Terus ada emak, ada bapak. Emak dan bapak itu mama papa. Terus ada kakak atau lancek, ada adik atau rai. Terus ada uwa itu adalah kakak dari orang tua kita. Terus ada bibi atau paman, itu adik dari orang tua kita. Alo atau ponakan, anak dari paman, bibi atau uwa. Sepupu itu biasanya kita panggilan anak dari paman atau bibi, tapi untuk sebutan kita menyebutnya sepupu gitu. Itu adalah keluarga besar. Dan di dalam keluarga itu harus saling sayang menyayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Evaluasi pengajaran 1 sampai pengajaran 4 sudah Bu Ika sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa dimengerti dan anak-anak Ibu Ika yang soleh dan solehah siap menghadapi penilaian akhir semester nanti. Ibu Ika yakin semuanya pasti bisa nanti mengerjakannya penuh percaya diri. Dan jangan lupa untuk membuka lagi pelajaran-pelajaran di sebelumnya. Baiklah Ibu Ika akhiri pengajaran hari ini. Kita berdoa dulu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.